semua, Shalom. Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa, karena Tuhan kita adalah sumber berkat kita semua. Semangat ya mengikuti pembelajaran agama kita pada hari ini ya. Oke, siap? Nah, sebelum kita akan dalam pembelajaran di bab yang pertama ini, kita akan mulai berdoa dulu. Biasanya kita kalau di kelas nyanyi ya, ada pujian penyembahannya. Tapi untuk sekarang karena waktu kita terbatas, kita berdoa saja ya. Sama saja, itu adalah bagian dari ibadah kita. Berdoa juga tidak masalah. Yuk, masing-masing tunjukkan sikapnya untuk berdoa kepada Tuhan. Bu Samsinar pimpin doanya. Haleluya. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur di hadapan-Mu bersama-sama dengan anak-anak kelas 5 saat ini yang ada di rumah mereka masing-masing. Secara fisik kami terpisah, tapi kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kesatuan hati, kesatuan roh ketika kami berseru kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mulai pelajaran kami di bab yang pertama ini, yaitu kami belajar tentang dosa. Tuhan, tolong kami, pimpin kami. Biarlah Roh-Mu yang menyertai kami, supaya kami bisa mengerti dan memahami dengan baik. Dan kami boleh, Tuhan, berharap dan menyerahkan hidup kami ini bahwasannya Tuhan adalah juru selamat kami. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan pembelajaran dari awal sampai selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Siap ya? Haleluya. Nah, di bab yang pertama ini kita akan belajar tentang apa itu dosa. Ya? Apa itu dosa? Apa itu dosa? Dosa apa? Mungkin seringkali kalian mendengarkan pertanyaan itu. Apa itu dosa? Apa dosa yang pernah kamu lakukan? Berbohong, ya, malas, suka melawan kepada orang tua dan lain sebagainya. Mungkin pendapat kalian seperti itu ya. Nah, ada pengertian dosa. Kalau di pelajaran kita ada pengertian dosa menurut perjanjian lama, ada pengertian dosa menurut perjanjian baru. Tapi bisa kita rangkumkan karena kalau dilihat sama. Jadi dosa itu adalah pemberontakan kepada Allah. Dosa adalah pemberontakan kepada Allah, memberontak melawan Allah, yang harusnya taat tapi memberontak melawan Allah, ya. Dosa juga bisa berarti kejahatan kepada Tuhan. Atau dosa juga bisa berarti pelanggaran terhadap apa? Aturan dan perintah Tuhan. Dosa juga berarti berbalik dari jalan Tuhan. Ya, berbalik. Kita tadinya taat kepada Allah, tapi karena kita berdosa, berbaliknya seperti ini. Berbalik dari jalan Allah. Nah, itu adalah dosa. Nah, kalau seperti itu, berarti dosa ini Tuhan gak suka. Tuhan tidak menginginkan dosa. Tuhan mau anak-anaknya, umatnya menjadi umat yang taat kepada Tuhan. Nah, sifatnya dosa anak-anak, sifatnya dosa itu mengikat. Nah, di sini ada seorang anak nih yang bantu Bu Samsinar. Bu Samsinar punya ilustrasi. Silahkan ke sini. Ah, yang ini nih. Tahu yang namanya siapa? Ya, gimana? Sapa dulu dong kakaknya. Namaku Isa. Halo kakak. Iya, Isa. Iya, oke. Silakan dulu Isa. Bantu Ibu Samsinar ya untuk membuatkan sebuah ilustrasi yang menjelaskan tentang sifat dosa itu bagaimana. Nah, ini tahu namanya apa ini? Ya, tali. Tali ini menggambarkan dosa. Di sifatnya tadi, sifat dosa itu mengikat, menguasai, sehingga orang yang diikat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, coba kita lihat ya. Boleh Isa, rapatkan kakinya, kakimu akan diikat. Luruskan kakinya, duduk yang baik. Nah, maju. Ya, begitu. Ya. Kita ikat kakinya seperti ini, diikat yang kencang ya Isa. Lalu tangannya juga diikat. Kencang nggak Isa? Kencang ya Isak ya. Nah, sakit ya Isak ya, karena terlalu kencang ya diikat ya.
Nah, seperti ini anak-anak. Tali ini tadi menggambarkan dosa. Ya, ini Ishak ini menggambarkan manusia. Manusia diikat oleh dosa. Sehingga manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bebas. Tetapi barang siapa yang ada di dalam Tuhan Yesus, dia akan mendapat pengampunan dan dibebaskan dari kuasa dosa. Boleh Ishak melepaskan diri? Coba Ishak. Ya, berdoa, Tuhan Yesus tolong. Sambil berdoa. Tuhan Yesus tolong. Bisa? Ayo. Dilepas tangannya dan diikat. Nah, akhirnya Ishak bisa lepas dari ikatan dosa. Artinya manusia juga bisa lepas dari kuasa ikatan dosa. Walaupun, oleh Ishak terima kasih ya. Ya, walaupun sifat dosa itu mengikat. Ya, nah, di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, di sana ada kisah Kain dan Habel. Waktu Kain mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan Allah, Habel juga mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan Allah. Persembahan Habel itu diterima oleh Tuhan. Lalu ketika Kain tahu bahwa persembahannya tidak diterima, dia menjadi marah. Hatinya penuh dengan kemarahan. Nah, kemarahan itu adalah dosa. Sehingga Tuhan mengingatkan dia, Kain, kamu harus hati-hati, jaga hatimu. Lihat, dosa itu seperti seseorang yang sudah berdiri di pintu. Dosa itu sudah mengintip. Nah, artinya mengintip di depan pintu, sudah siap-siap masuk menguasai hati Kain. Tapi Kain tidak mengindahkan suara Tuhan. Akhirnya kemarahan itu menguasai hatinya. Ketika kemarahan itu menguasai hatinya, dia punya satu tindakan untuk menghabisi saudaranya sendiri, yaitu siapa? Habel. Dosa. Nah, seseorang yang diikat oleh dosa, dikuasai oleh dosa, itu terjadi di dalam hatinya, ya, berasal dari hatinya. Nah, kalau seseorang sudah dikuasai oleh dosa, ya, hatinya seperti ini nih, penuh dengan kegelapan. Biasanya yang kita lihat hati itu warnanya apa? Merah ya, atau pink. Wah, senang ya lihatnya. Tapi orang yang berdosa, yang dikuasai oleh kejahatan, yang diikat oleh dosa, hatinya jadi penuh dengan kegelapan. Bentuk hati yang warna hitam ini menunjukkan seseorang yang hidup dikuasai, diikat oleh dosa. Hatinya penuh dengan kegelapan. Hatinya gelap. Nah, selanjutnya, dari mana yang itu asal dosa ya? Dari mana asal dosa? Kalau kita lihat dari manusia pertama, siapa manusia pertama? Adam dan Hawa. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Artinya apa? Manusia itu tidak berdosa. Jadi dosa itu tidak berasal dari manusia, tapi dosa itu bisa menguasai manusia. Masih ingat di dalam Kejadian pasal yang ketiga tentang manusia yang jatuh di dalam dosa. Nah, jika lihat ada seorang wanita yang cantik di sini, lalu ada buah, lalu ada gambar ular di sini, kalian pasti ingat. Oh, itu adalah Hawa dan iblis ya. Iblis yang datang dalam bentuk ular yang sedang menggoda. Ular atau iblis menggoda siapa? Menggoda Hawa. Supaya Hawa apa? Memakan buah ini. Memakan buah ini. Buah ini larangan Tuhan, perintah Tuhan. Buah ini sudah tidak boleh dimakan. Tetapi iblis atau ular ini malah
bilang, ayo makan saja. Kalau kamu makan buah ini, justru kamu akan seperti Tuhan Allah. Tidak usah mengindahkan perintah Allah. Lalu anak-anak Hawa ini terpengaruh ya dengan ajakan dari si iblis atau si ular ini. Akhirnya manusia itu jatuh di dalam dosa. Hawa berdosa, Adam berdosa. Karena apa? Mereka melanggar. Dosa itu tadi pelanggaran ya. Melanggar perintah Tuhan. Jadi sehingga mereka menjadi berdosa. Nah, iblis itu berusaha untuk menggoda manusia, mengikat, mengajak manusia itu untuk berdosa. Supaya apa? Ketika seseorang mulai tergoda dengan dosa, akhirnya dia diikat, kemudian dikuasai. Kalau sudah dikuasai oleh dosa, hatinya penuh dengan kegelapan, maka manusia itu menjadi budaknya siapa? Menjadi budaknya iblis. Aduh, ya itu tugasnya iblis ya. Iblis juga mau punya tujuan supaya manusia menjadi pengikutnya. Nah, apakah kalian mau menjadi pengikut iblis? Tentu tidak. Gak mau ya jadi pengikut iblis. Tapi tadi katanya iblis itu berusaha mengikat, menguasai supaya manusia menjadi pengikutnya. Jadi begitu caranya. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak dosa yang berulang-ulang kalian lakukan? Misalnya berbohong, sudah minta ampun sama Tuhan, berdoa kepada Tuhan, besoknya berbohong lagi. Nah, artinya itu kalau berulang-ulang dilakukan tidak mau berubah, namanya dosa kebohongan itu mengikat, menguasai, susah dilepaskan. Nah, itu nanti jadi apa? Jadi pengikutnya iblis. Nah, karena manusia pertama sudah jatuh ke dalam dosa, seperti kitab Roma pasal yang ketiga berkata bahwa manusia itu telah berdosa. Semua umat manusia sudah berdosa. Terus gimana dong? Bagaimana nih? Kita nggak layak di hadapan Tuhan. Nah, mungkin di pembelajaran nanti akan ada bahwa Allah mengirimkan anaknya, yaitu Yesus Kristus, supaya kita dilepaskan dari dosa. Dan seperti ilustrasi tadi ya, Ishak bisa lepas dari ikatan tali tadi. Ya, jadi artinya manusia bisa lepas dari ikatan dosa melalui apa? Penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, hari ini kalian sudah mendapatkan dua pemahaman ya yang harus kalian ingat, bahwa dosa itu adalah pemberontakan kepada Allah, itu arti dosa, pelanggaran, kemudian kejahatan, berbalik dari Allah, itu adalah dosa. Kemudian sifat dosa itu adalah mengikat dan menguasai. Nah, asal dosa dari mana? Dari iblis. Dan iblis berusaha untuk menarik manusia, menggoda manusia untuk melakukan dosa. Ya, hati-hati. Nah, kalian harus terus berdoa supaya tuntun hidup kita untuk kita boleh berjalan di jalan yang benar. Nah, ini pembelajaran kita hari ini ya. Nanti akan ada tugas untuk kalian. Bu Samsinar akan kirimkan di grup. Kerjakan dengan baik. Baca ayat yang akan Bu Samsinar buatkan, itu tentang kisah Kain dan Habel ya. Bagaimana Kain telah berdosa karena dikuasai oleh kemarahan. Ya. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa untuk menutup pelajaran kita hari ini ya. Yuk berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Kami sudah selesai dengan pelajaran hari ini. Tuhan tolong kami untuk kami boleh terus mengerti bahwa kami harus hati-hati ya Tuhan atas kehidupan kami, supaya dosa tidak mengikat kami, supaya iblis tidak menggoda kami menjadi pengikutnya. Kami mau ikut di dalam jalan Tuhan. Tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu.
Berkati setiap anak-anak yang sudah ikut pelajaran hari ini, Tuhan. Tolong mereka, berkati dan jagai kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.